pedoman ibadah seorang muslim, biar kita tahu bahwa ibadah kita ini harus serius. Temanya adalah mulianya perkara sholat dan menjaga lisan. Al-haditsu tasi wal 20 an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannah wa yuba'idni anin nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarallah. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasum ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adullukum ala abwabil khair as-shaum junnah wa sadaqatu tudfi'ul khuti'ah kama yudfi'ul ma' an-nar wa salatul rajul fi jawfil lail. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta idza balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umulihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisani. Qala kaffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna la muwakhiduna bima natakallamu bih. Faqala sakiluka ummak wa hal yakubun nasu finnar ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidihim alsinatihim. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata atau bertanyalah pada saat ini, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Nabi SAW bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang begitu besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Pertanyaan besar, mudah bagi orang yang dimudahkan. Apa itu? Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, pergi haji. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Mana ya Rasulullah? Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi membacakan yang difirmankan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya, puncaknya? Lalu kata Sayyidina Mu'ad, aku katakan mau ya Rasulullah. Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Lalu aku menjawab, kata Sayyidina Mu'ad, mau ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, memegang lidah dan bersabda, jagalah ini. Ini harus dijaga, atau lisan. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Apa kata beliau? Semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ada beberapa faedah yang perlu kita pahami dari hadis yang cukup panjang, perjumpaan Sayyidina Mu'ad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan yang sampai saat ini adalah pedoman hidup, pedoman ibadah seorang muslim.
biar kita tahu bahwa ibadah kita ini harus serius. Ibadah ini kita harus yakin yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang benar-benar diperintahkan sama Nabi dan caranya pun sesuai dengan cara Nabi. Yang pertama adalah bahwa hadis ini menunjukkan para sahabat-sahabat itu punya cita-cita, punya keinginan. Yang pastinya semua insan, semua manusia itu punya keinginan, kemauan dan cita-cita. Maka dari sekarang orang yang beriman itu cita-citanya yang terbesar adalah, yang paling tinggi dan yang paling unggul adalah pengen masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah dan Allah ridho. Maka Nabi mengajarkan di setiap malam-malam di bulan Ramadan, Allah pilih Ramadan adalah bulan yang terbaik, di dalamnya penuh anugerah. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Yang pertama kita minta adalah, ya Allah, aku minta kepada Engkau ridhomu dan surga. Itulah permintaan yang tertinggi, cita-cita seorang hamba yang di saat kita ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Sholat, puasa, haji, sedekah, berbuat baik, silaturahmi, nggak dengki, nggak hasut, nggak jahat, nggak mencuri, pokoknya berusaha berbuat baik. Lalu apa yang kamu harapkan? Dari mulai balik atau mulai kecil kamu ini diajarkan berbuat baik sampai ajal menjemput kamu, dan kamu pun punya keinginan husnul khotimah, akhir dari kehidupan. Di saat kematian menjemput kita, kita sedang melakukan kebaikan. Apa harapan kita? Surga. Karena setelah kematian itu tidak ada tempat kecuali dua, neraka, surga. Sudah dibayangkan, digambarkan, dikasih tahu surga nih begini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Nikmatnya itu tidak akan bisa dirasakan sebagaimana perasa manusia yang merasakan nikmatnya hidup di dunia. Keindahannya juga tidak bisa dibayangkan. Kalau keindahan apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita nikmati di dunia, itu masih bisa kita tulis, masih bisa kita rangkai dengan kata-kata yang narasinya bagus. Tapi keindahan surga, hanya Al-Quran yang merangkai keindahan surga. Fiha anharun, di bawahnya ada sungai-sungai yang terbuat dari madu, yang lebih manis dari, yang lebih putih dari susu. Wah, surga tuh kenikmatannya. Dirangkainya Al-Quran, yang merangkainya Allah dengan firman-Nya. Dari sekaranglah kita tanamkan, kalaulah para sahabat mengajarkan tentang pertemuan Sayyidina Mu'ad bin Jabal dengan Rasulullah, mengajarkan bahwa keinginan mereka yang paling tinggi adalah surga, selalu bersama dengan Nabi di dunia, di akhirat juga dengan Nabi. Maka kita pun punya keinginan, ya Rasulullah, aku sudah melakukan sholat, puasa, haji, sedekah, semua amal yang aku tahu yang diperintahkan Allah dan engkau perintahkan, maka harapan setiap langkah, setiap ibadah, masukkan aku ke dalam surgamu. Itu niat dan keinginan kita. Atau kalau kita melakukan ibadah, kita nggak punya harapan, nggak punya keinginan, capek kita. Contoh kecilnya adalah kita ngumpulin uang, ada yang puluhan tahun, pasti punya cita-cita, punya keinginan. Apa yang dia inginkan? Mobil, rumah,
Enggak, yang dia inginkan adalah saya pengen pergi ibadah haji wal umroh, saya pengen tawaf, saya pengen sa'i, saya pengen ziarah ke makam Nabi dan ibadah-ibadah yang begitu sempurna, begitu nikmatnya di kota yang suci. Artinya ngumpulin duit, terkumpul uangnya. Tujuannya apa? Pertemuan, perjumpaan ke tempat yang dia inginkan. Nah, hidup pun kita di dunia ini yang kita lakukan, zuhur datang, asar datang, maghrib juga datang, subuh juga kita datang, kita bela, kita pasang alarm, kita minta bangun. Dari salah satu keluarga kita bangunkan, kalau ada yang lebih dulu bangun, saya ingin membiasakan sholat subuh berjamaah. Ketika kita tanya, apa yang kamu lakukan? Tujuannya apa? Surga. Itu poin yang pertama. Dari sekarang kita belajar bahwa kita harus tahu cita-cita kita adalah surga. Lalu di dalam hadis ini Nabi pun mengajarkan kepada kita agar kita tahu bahwa kita punya agama, Dinul Islam, agama yang mudah, agama yang dipermudah oleh Allah, sehingga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah juga seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan persulit. Kasih kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Wah, nanti kamu begini, takut jadinya. Permudah. Orang yang ingin belajar Islam, orang yang ingin mengenal agama, orang yang baru saja bertaubat, baru saja memeluk dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan kita takut-takutin. Wah, harus dipotong nih, harus disunat, wah, harus tidak disunat, wah, macam-macam. Kamu ini bertato, sholat kamu tidak akan diterima. Sholat orang yang bertato karena wudunya tidak sah. Akhirnya belum dia melakukan ibadah sholat, belum tahu cara bagaimana wudu, yang dia bayangkan, aduh, ibadah saya nggak diterima, banyak banget prosedurnya. Akhirnya berpikir Islam ini ribet. Jadi kita harus tahu poin yang disampaikan Rasulullah di hadapan sahabat adalah bahwa agama ini mudah. Tapi kita bisa ambil apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Kita dimudahkan sama Allah, bisa duduk, bisa melangkah, bisa sholat berjamaah. Artinya memang Allah yang pilih. Di luar sana ada orang yang ngomong sulit banget ya, susah banget, pengen banget bangun malam, pengen banget bisa sholat berjamaah. Udah saya cara begini, tetap bangun 5:30 lagi, bangun jam 6, matahari udah terbit baru bangun. Memang Allah nggak mau, Allah mempersulit dia. Karena sebab apa? Terkadang manusianya sendiri yang nggak pernah introspeksi, karena sebab dosa, karena sebab maksiat, karena sebab kesalahan yang pernah dilakukan. Syekhul Azhar itu pernah mengatakan bahwa seseorang yang berat melakukan sholat subuh berjamaah artinya adalah karena sebab dosa di pagi, siang dan sore hari, bahkan malam hari yang dia lakukan. Sehingga dosa-dosa itulah yang membuat berat seseorang itu melangkah, bangun dan punya tujuan untuk sholat berjamaah.
Artinya Allah Subhanahu wa taala pilih kita masuk ke dalam ranah agama yang sempurna, agama yang diterima, yaitu dinul Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal amal-amal ibadah yang ada di dalam agama kita yang belum kita ketahui atau yang belum kita lakukan dengan secara sempurna, terus berusaha belajar. Jangan ada kata lelah, jangan ada kata malu, jangan ada kata terlambat. Karena 3 poin itu kadang orang itu ketika ditanya kenapa enggak ngaji, kenapa enggak sholat, kenapa enggak berusaha menjadi orang yang baik, kenapa enggak berusaha mendekat sama orang-orang soleh dan orang-orang baik, itu dia malu, terlambat, dan macam-macam. Sehingga itulah yang harus kita buang. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata malu. Semangat. Apa yang disampaikan sama Nabi SAW, carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kita sudah dibaringkan di liang lahat. Nggak ada batasan umur. Wah, itu mah majelis pengajiannya anak muda. Enggak. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan urusan agama, apakah Nabi membatasi umur? Kagak. Sayyidina Ali lebih muda dari Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Umar. Tapi Sayyidina Ali getol juga ngaji di hadapan Rasulullah. Enggak ada batasan umur, enggak ada batasan waktu. Di saat ta'lim, di saat ibadah, di saat berbuat baik, di saat kita sedang di masjid, sempurnakan ibadah. Di luar masjid, di saat kita bekerja, berdagang, berusaha, bermain, apa yang di luar sana yang kita lakukan, jadikan semuanya jadi ibadah. Biar ada nilai. Kita hidup, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, harus tahu. Kita pikirkan, ini yang kita lakukan nilainya ada nggak nih di mata Allah. Keluar dari masjid, ketika kita keluar pakai kaki kiri. Nah, kita lakukan itu, ini ada nilainya nggak? Ada ternyata. Setelah kita keluar dapat beberapa langkah, kemudian kita ketemu sama sahabat, ketemu sama orang, kita mengucapkan salam lebih awal. Ada pahalanya nggak tuh? Ada nilainya nggak? Ada. Absus salam, tebarkan salam, man lakia, terhadap orang-orang yang kau temukan di jalan, mau kenal ataupun tidak. Di saat kita mulai salam, kemudian kita tebarkan senyum, oh nilainya pahala. Pokoknya apa yang kita lakukan, pernah nggak kita nanya, ini ada amal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya atau tidak? Karena berkaitan kepada poin yang ketiga atau faedah hadisnya, amalan soleh itu jadi sebab masuknya seseorang ke surga. Pokoknya ujungnya kemana? 2 jalan itu. Kalau nggak jalannya ke neraka, ya jalannya ke surga. Nah, yang kita pilih adalah surga. Setiap langkah, setiap kegiatan yang kita lakukan harus membimbing dan mengarahkan kita ke surga. Jangan sampai ini apa yang kita lakukan semua tujuannya apa? Waduh, menjerumuskan kita ke neraka. Pengennya mah diskotik, pengennya mah maksiat, pengennya mah jalan ke sana, berbuat ini, semuanya adalah jurusan yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Naudzubillah. Kemudian pintu kebaikan banyak, pintu kesempatan terbuka lebar. Kalau Allah nyatakan Allah adalah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, pintu pengampunan Allah selalu terbuka.
bagi setiap hamba-hambanya yang meminta pengampunan. Bagaimana kalau masalah kebaikan? Pintu kebaikan akan selalu terbuka. Pintu Allah saja terbuka bagi setiap hambanya yang ingin meminta pengampunan. Setiap malam Allah itu turun ila sama'i dunia, ke langit dunia. Langit dunia yang begitu dekat jaraknya dengan kita. Jauh mata kita memandang ke langit, ke atas kita, itulah sama'i dunia. Allah benar-benar berusaha pengen ngelihat mana hamba-hambaku yang mengangkat kedua tangan di sepertiga malam, minta pengampunan, minta surga, minta dijauhkan api neraka, minta urusan dunia, urusan akhirat. Yang kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Dunia bagus, akhirat bagus. Itu kan kita tutup. Udah kita sebutin dah tuh urusan dunia. Ya Allah, rizki barokah, anak-anak soleh soleha, ya, istri taat, rumah tangga harmonis, rumah tangga berkah, usaha berkah. Oh, kita pinta banyak itu. Urusan akhirat juga sama. Ya Allah, kuatkan iman saya, kuatkan Islam saya, jadikan saya selalu berkumpul bersama orang-orang soleh. Kuatkan ibadah saya agar saya mampu dan terus menjadi seorang hamba di saat sholat, di saat sujud, di saat sedekah, di saat ini. Oh, kita sebutin dah tuh. Dan ujungnya, masukkan aku ke dalam surgamu dan engkau ridho dan aku bisa bertatap muka dengan kekasihmu Rasulullah. Oh, udah kita aminkan, kita cucurkan air mata. Ya, di sepertiga malam itu Allah dengar, Allah lihat, Allah senang di saat hamba-hambanya itu merintih, meminta dan memohon kepada Allah. Jadi pintu Allah, pintu pengampunan Allah selalu terbuka. Bagaimana keadaan hambanya yang ketika melakukan kebaikan? Jadi pintu kebaikan itu banyak, depan, belakang, samping. Jangan kata, sekarang mah jangankan yang baik, yang jahat aja susah. Pintu kejahatan selalu terbuka, pintu kebaikan pun selalu terbuka. Tinggal bagaimana pola pikir kita, ilmu kita, pemahaman kita. Terkadang manusia itu terjerumus salah masuk pintu karena dia tidak tahu. Saya nggak tahu kalau zina adalah dosa. Saya nggak tahu kalau korupsi itu nggak dosa. Saya nggak tahu kalau zolim sama orang itu nggak dosa. Dia nggak nyadar. Dia nggak tahu karena kurangnya ilmu dan pemahaman tentang hadis, tentang perihal himbauan-himbauan, aturan-aturan yang disampaikan Rasulullah melalui agama. Yang sampai saat ini kita terus pelajari dan berusaha. Kajian tafsir ada, kajian hadis ada, kajian fikih ada, kajian sejarah ada, kajian tauhid, penanaman keimanan dan keyakinan ada. Terus berusaha. Maka tadi yang namanya belajar nggak ada batasan waktu. Sekarang udah enak kita ngaji, tinggal duduk manis, layar udah ditampilkan. Tinggal bagaimana cara kita memahami, kita rekam setiap kajian, setiap pertemuan, apa yang disampaikan sama guru-guru kita. Rekam dalam otak kita, masukkan ke dalam sanubari, ke dalam hati kita, azam. Harus kita punya niat, saya pengen berubah, saya pengen jadi orang baik, saya pengen melakukan setiap amalan-amalan kebaikan yang diperintahkan sama Allah dan Rasul. Begitu. Apa yang diajarkan sama guru, saya pengen berusaha.
ngamalkannya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi pun dalam percakapan dengan Sayyidina Mu'adz itu ada keutamaan sholat malam. Jadi nyambung dan berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya itu turun. Setiap malam. Karena malam hari itu adalah malam yang penuh keutamaan. Datang bulan Ramadan lebih lagi keutamaannya. Ada lagi malam yang lebih utama lagi, Lailatul Qadri. Pokoknya malam-malam itu penuh dengan keutamaan. Ada malam Idul Fitri, Idul Adha, malam pertama bulan Muharram, malam-malam bulan Rajab, malam nanti malam Asyura. Malam apa itu? Malam Kamis ya? Kalau nggak salah malam Kamis. 10 Asyura, 10 Muharram. Oh, keutamaannya besar malam Asyura. Kalau di luar sana orang-orang yang punya kepercayaan dan keyakinan 10 Muharram atau malam Syura, mereka pun punya keyakinan, mereka punya pemahaman. Ada ritual khusus, misal ada ritual khusus atau ada kejadian khusus di 10 Muharram itu, hari Asyura. Dan kita pun Islam diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara memuliakan malam tersebut dengan ibadah, dengan diantaranya sholat malam, tahajud, istikharah, hajat, taubat. Kemudian isi dengan tilawatil Quran, perbanyak zikir, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memuliakan 10 Muharram itu sedekah, ziarah, jenguk orang sakit, memakai celak, mandi di pagi hari, ya, memakai minyak wangi, kemudian mengusap kepala anak yatim, menyantuni, memberikan kasih kegembiraan kepada mereka, perhatian lebih 10 Muharram. Kemudian dianjurkan juga sama Nabi SAW, man wasa'a ala iyalihi, siapa orang yang memberikan makan terutama kebutuhan terhadap keluarganya khusus di tanggal 10 Muharram, wasa'allahu, Allah bakal luaskan rizkinya, tambah berkah. Maka azam nih, niatin, sampaikan kepada istri atau istri yang mendengarkan, nanti bang 10 Muharram yang biasanya abang berikan satu hari 100.000, misal seharinya 100.000, nah 10 Muharram lebihin 200.000. Niat, ya Allah, saya ingin melebihkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Saya lebihkan nafkah saya, pemberian saya untuk dinikmati oleh anak dan istri saya, berkahi rizki kami. Itu tujuannya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan sama Nabi. Insyaallah yang namanya rizki 1 tahun yang akan datang Allah kasih berkah. Berkah itu banyak, ya ada aja, ya cukup, itu berkah. Banyak belum tentu berkah. Punya juga belum tentu berkah. Ada orang punya duit, jadi pegang doang, ada di kantong doang, 1 bulan kagak kepake-pake. Atau deposit, atau ditaruh duitnya, atau dijadikan saham. Mengendap aja tuh uang tuh di mana? Di bank. Artinya apa? Harta, rizki yang kita miliki, uang yang kita miliki, itu kita nggak nikmatin. Arti berkah itu
Kita misal dapatlah 20.000 beli kopi pahit sama gula aren sama singkong rebus atau ubi rebus, pisang direbus, kita beli dengan modal 20.000, harta rizki yang Allah kasih melalui usaha kita dapat 20.000, kita belikan itu makanan, pagi kita minum tuh kopi serudut sama singkong rebus kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita itu rizki kita, sama sesuatu yang melekat sama tubuh kita itu rizki kita. Kita punya duit 100.000, kok hati ini rasanya pengen banget beli pakaian itu akan aku berikan kepada dia. Allah pengen suruh rizkinya dia dari kamu. Akhirnya kita belikan tuh pakaian, kita kasih dia, itu rizki dia, bukan rizki kita. Cara Allah pengen memberikan rizki kepada seseorang dengan cara Allah. Jadi harus kita pahami, rizki adalah milik kita. Ketika seseorang mendapatkan rizki dari kita, itu rizki kita. Allah lah yang menyuruh dan memperantarakan seseorang untuk menyampaikan rizkinya yang sudah ditetapkan. Loh, enak makanya kita kalau yang namanya berkah, rizki berkah. Kemudian poinnya adalah perhatikan kepada pokok-pokok Islam yang selama ini udah kita pelajari, pondasi-pondasi dasar yang selama ini terus kita dalami, semakin dalam dan semakin dalam kita menyelam di dalam Islam, maka semakin nikmat rasanya. Sholat, kalau kita pikir-pikir dari mulai SMP, ya rajin-rajin SMA, atau masih kuliah ada yang masih bolong-bolong, ada yang masih ketinggalan, atau yang udah kerja juga masih awang-awangan. Alasannya capek, alasannya macet, alasan ini. Kalau kita pikir kadang sholat kita bener, itu di umur berapa? 30 tahun, 40 tahun. Nah kita udah merasakan itu. Udah merasakan apa belum? Dari tahapan sampai saat ini kita sholat kita rasanya nikmat enggak? Sedekah kita nikmat enggak? Ketika kita memberikan sesuatu dari harta yang kita miliki, itu rasanya, kalau rasanya lillah itu nikmat bener. Tapi kalau rasanya pengen dipandang sama orang, kayaknya rugi dah. Rugi. Orang biar tahu berapa sih nominal si fulan tuh kalau sedekah. Oh dia kalau sedekah itu 500.000 tiap Jumat dibacain. Oh fulan bin fulan begini. Kemudian kita ada rasa ria sama sombong. Itu nikmat gak sih sebenarnya sedekah kita? Kagak kan. Nah pondasi-pondasi itu harus benar-benar kita pahami. Kemudian poinnya memang banyak hadis ini. Nah kita baca saja. Ya, keutamaan sholat. Bahwa sholat itu tiang Islam. Biar tiang kita kokoh dan kuat, gak condong dan gak mudah roboh, nggak mudah rapuh. Kita pilih nih arsitek, insinyur pembangunan yang benar-benar dia matang di dalam itu. Bagan rumah kita ini tiangnya harus seperti ini, tiangnya komponennya seperti ini, jarak dari tiang satu ke tiang yang lain. Oh dibahas agar apa? Kokoh rumah kita ini ditinggal selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai anak cucu kita, rumah kita masih kokoh. Kan pengen begitu. Nah bagaimana iman kita pengen kokoh dan kuat? Sholat yang benar. Sekarang kita di akhir zaman penuh dengan fitnah, diuji terus kita keimanan kita. Kalau sholat kita nggak benar, tiang kita kokoh, goyang kita. Pemahaman-pemahaman, aliran-aliran yang tentang ibadah, udah kita nggak sholat lagi. Yang penting kita baik, yang kita sedekah, cukup dengan sedekah segini nutup sholat kita. Itu zaman sekarang ada yang kayak begitu. Nutup sholat satu hari itu dengan sedekah 1 juta. Dari mana tuh dalilnya? Dari mana tuh pembahasannya?
Yang ngomong orang ngerti, kemudian kita dengarkan. Dan banyak sekarang orang yang kayaknya orang alim, orang pinter, orang paham agama, tapi kok kenapa dalam penyampaian untuk beribadah kepada Allah kok menyeleweng, keluar dari yang diajarkan para ulama-ulama terdahulu kita yang memahami ahli sunnah wal jamaah. Makanya hati-hati. Kuatkan iman kita, takwa kita, pemahaman kita tentang urusan agama dengan sholat. Belajar khusyuk, belajar tenang di dalam sholat. Jihad juga dibahas. Kalau dahulu sahabat jihad berperang emang dengan pedang, dengan tameng, dengan baju bajak di padang pertempuran dengan kafir musyrikin. Sekarang jihad kita adalah jihad pemikiran. Jihad kita sekarang menahan hawa nafsu. Ngaji paksain, memang awal-awal berat. Ntar kalau udah nikmat bener. Sholat juga begitu, paksakan badan kita, ajak terus untuk melakukan kebaikan. Kita jihad. Temen ngajak kita, saudara ada aja kadang ngaji, ada aja alasannya. Aduh lagi sibuk bener ini, lagi banyak banget alasan, lagi banyak banget kerjaan. Kenapa kita nggak berperang dengan hawa nafsu kita? Jihad pemikiran juga sama. Sekarang pemikiran kita harus benar-benar, jangan kita telan mentah-mentah apa yang disampaikan dan apa yang ada yang sedang terjadi di media kita. Wah, ustaz begini ngomong begini, macam-macam. Saya udah bisa video call sama malaikat Jibril. Siapa ente? Ini harusnya MUI udah bersikap tegas. Ini perkataan, kalau dia ngomong kayak begitu, Masya Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad itu selalu didampingi dengan Jibril kemanapun. Dan Nabi Muhammad dididik langsung oleh malaikat Jibril. Sampai-sampai Nabi Muhammad pun didampingi perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke Sidratul Muntaha. Pertemanan, pendampingan Nabi Muhammad dengan Jibril. Di saat Nabi Muhammad masuk ingin berjumpa dengan Allah, Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai kekasih Allah, cukup aku di sini saja, aku tidak lanjut mendampingi engkau. Apa kata Nabi Muhammad? Kau sudah mendampingiku dari dunia, dari Mekah ke Baitul Maqdis, perjalanan yang begitu panjang. Kau dampingi aku, kau kasih tahu kabar-kabar tentang umatku dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Begitukah engkau di saat puncak akhirnya pertemuan aku dengan Tuhanku? Apa kata Jibril? Seandainya aku masuk selangkah saja, maka aku akan musnah dan binasa. Ya Muhammad, wahai kekasih Allah. Artinya ketika musnah, tidak ada perjumpaan lagi dengan Nabi Muhammad. Karena setelah perjalanan Isra dan Mi'raj, ada perjalanan lagi Nabi Muhammad. Dakwahnya masih panjang. Nah ini orang ngomong dengan tegas, dengan lantangnya, dia udah video call dengan malaikat Jibril. Hati-hati nih, harus diproses, harus didalami perkataan ini. Kenapa dia bisa berani mengatakan hal yang seperti itu? Jadi seakan-akan dia dengan Nabi Muhammad bagaimana coba? Diperbandingkan. Yang ngomong kiai, yang ngomong mama, yang ngomong pimpinan pondok pesantren. Akhirnya kita sekarang berperang jihad pemikiran. Sama nggak pemikiran kita dengan dia? Itu media sedang viral, sedang rame. Saya mampu bisa berbicara dengan semut. Siapa dia? Nabi Sulaiman itu berbicara dengan semut, dan semut ketika ngobrol-ngobrol, ada pasukan Sulaiman bakal lewat, minggir, kalau nggak nanti kita akan keinjak. Siapa dia dengan Sulaiman? Sekarang kan media rame, itu trending tuh. Harusnya pemerintah kita punya sikap tegas, janganlah berlarut lama seperti itu. Terutama MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia.
yang di dalamnya itu membahas agama. Kalau dia memang agama Islam, apakah pantas seseorang yang nggak sekelas dengan Nabi dia berbicara seperti itu? Saya bisa berbicara dengan semut, saya bisa berbicara dengan cacing. Apa? Sampai saat ini belum ada tanggapan. Ya. Anehnya itu pondoknya besar di Malang. Pondok-pondoknya banyak juga pengikut dan pemahaman santri-santrinya. Tapi kok bisa gitu melontarkan, mengeluarkan kalimat yang jelas? Coba lihat aja di media kita, di YouTube kek, di Instagram kek, di TikTok kek. Tulis aja. Siapa sih orang yang bisa berbicara dengan semut? Muncul nama dia. Perkuat iman dan takwa kita, ya. Kemudian itu jihad. Setelah melakukan yang wajib, kita juga dalam hadis ini dianjurkan berusaha apa yang kita tahu tentang sunnah Nabi. Nah, poinnya nih masuk kepada bahayanya lisan. Nggak mampu kita memberikan hal yang bermanfaat buat orang, nggak usah ngomong, diem. Nggak usah ngada-ngada, biar orang tahu, biar orang viral. Wah, kita ngomong begini, biar orang tahu. Lisan kita itu bisa mengantarkan kita kepada jurang kebinasaan. Tinggal nunggu aja. Ini orang yang ngomong kayak begitu, kalau dia nggak binasa di dunia, akan dibinasakan nanti di akhirat. Siapa kamu? Ada bagiannya Allah ciptakan. Engkau adalah manusia, makhluk pilihan Allah, makhluk pilihanku kata Allah. Kenapa kau tidak berkomunikasi dengan manusia? Makhluk yang lain juga punya bahasa yang lain. Biar dia berbicara dengan bahasa mereka. Begitu kita mau jawab apa? Artinya lisan. Terus juga kita diajarkan oleh hadis ini, kalau sekarang ini zaman penuh dengan fitnah, lisan kita mungkin kita nggak ngomong, tapi tangan kita ngomong dengan komentar. Netizen kan komentarnya pedes-pedes. Udah, sikapinya bagaimana? Kalau sekarang kita ketemu sama fitnah kayak begini, ada orang yang begini, begini, sikap kita adalah pahami dia, jangan sampai kita mengikuti dan mengatakan iya juga. Artinya apa? Bisa kufur. Lisan. Kalau dulu adalah lisanmu harimaumu, sekarang adalah tulisanmu adalah harimau. Jangan mudah status kalau bukan status yang baik. Jangan mudah upload sesuatu kalau bukan upload yang membawakan kebaikan dan manfaat. HP kita nih jadi ajang amal ibadah sama ajang maksiat. Kita tulis status, wah gua gedek amat sama si Anu fulan bin fulan. Ya, masa status di Facebook tercatat status itu sampai 5 tahun tertulis. Kan begitu. Selama itu masih ada kebencian yang kita tulis, maka kita itu termasuk golongan orang-orang yang membenci sesama muslim. Dosa. Artinya dosa kita itu mengalir. Ya begitu juga dengan kebaikan, status kebaikan, status motivasi, ngupload sesuatu kegiatan yang baik, gunakan media dengan sebaik-baiknya. Kemudian baiknya pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan perbuatan. Ini faedah-faedahnya. Juga kita harus pahami kaedah mendapatkan keberuntungan dan keselamatan adalah kembali kepada agama. Pengen selamat, pengen beruntung, agama Islam. Udah kita mah yakin. Kalau misalnya ada angka dari 100%, yakin benar agama Islam adalah yang membawakan keberuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian tujuan kita adalah surga. Surga dan neraka saat ini sudah ada. Memang Allah sudah tetapkan. Dari zaman Nabi Muhammad, Allah sudah diperlihatkan neraka dan siapa aja yang bakal masuk. Allah juga sudah diperlihatkan surga dan siapa aja golongan-golongan yang masuk ke dalam surga. Kita beribadah kepada Allah untuk masuk surga.
tujuan akhir hidup kita. Maka mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allah berikan kita kekuatan iman dan takwa. Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Allah berikan pengampunan kita, perjumpaan nanti di tanggal 10 Muharram, yang puasa di hari Tasyu'a, di hari Asyura, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.